ada kejadian di mana papanya Bunda ini sakit, terus diobatin sama Shinsei. Apa tuh yang terjadi sama Bunda? Ya, jadi pulang kuliah, terus Shinsei udah ada di rumah. Shinsei itu tanya, kamu pernah ke gunung? Katanya langsung gitu. Langsung Iya. ketebak ya. Langsung ketebak, terus sini Bu, boleh ngobatin anak ibu dulu katanya gitu. Terus begini, terus kecium, benar-benar kecium bau hangus. Terus kata Shinsei itu Cium sama semua orang atau Iya. cuma Bunda sama Shinsei aja yang cium? sama ibu juga kecium. Oke. Jadi ini si setan itu sudah Si setan. Oke. si setan itu sudah berumur sekian ribu tahun dan dia dendam karena ditantangin, tapi juga dia nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, dan dia termasuk salah satu jin yang memang lama gitu ya, senior lah. Seniornya di sana. Iya, ya. Kok Bunda gitu matanya? Ya, yang di sana nengok. Oke. Ya, Terus? ada yang tengok-tengok. Ya, saya makan kentang goreng aja. Cerita lagi aja, Bun biar nggak tegang ya. Begitu Shinsei itu bilang kalau Bun jangan pernah menuju ke gunung itu lagi dan searahan. Tapi ya hikmahnya Bun jadi kebuka gitu. Sejak Gara-gara dari situ kejadian itu. sejak dari situ segala transparan. Terus dari situ juga bisa nih jalan-jalan, terus ada bayi. Si bayi itu tiba-tiba truk bilangin dong, aku pengen kayak papa gitu. Loh, Bayi. iya bayi. Jadi bayi. Jadi ada film dulu namanya Baby Genius. Jadi Tahun kapan tuh, Bun? bayi. Oh iya, mulai diperjelas Bun. Zaman muda dulu. Jadi Iya. si Baby Genius itu nyeritain bahwa bayi-bayi umur sampai umur 1 tahun tuh mereka masih tahu rahasia dunia gitu. Jadi bisa ngobrol sesama bayi gitu. Oh iya. Nah, Jadi bayi eyak-eyak gitu tuh mereka nggak sekedar gitu aja ternyata. ya mungkin ya. Jadi si bayi itu tiba-tiba ngeliat dan orang tuanya tuh, "Loh, kok kamu kayak yang ngomong ya?" Katanya gitu. Sama tante ini, sama teteh ini tuh kayak ngomong dan Sama memang dia Bun-Bun ngomong. tuh. Bun sendiri bingung gitu. Dan yang paling menakutkan itu Mbak, bayi ngomong. Karena Karena ya kadang-kadang yang diomongin yang aneh-aneh. Salah satu. Kamu hari ini jangan pergi, nanti celaka. pernah nggak Bunda dikasih tahu gitu, bodo amat pergi aja gitu. Oh iyalah, udah kan mikirnya, oh itu bisikan Iya. bisikan setan yang terkutuk. Iya. Akhirnya benar kejadian nggak? Udah nggak pergi. Aku pikir Bunda beneran ya udah deh pergi aja gitu. Nggak sih, jadi ya kembali lagi ke kata hati ya. Jadi ya udah, memang nggak penting-penting amat. Jadi nggak pergi. Lagian dipikir ngapain si bayi ini tahu saya mau ke sana. Iya. Kan masuk akalnya gitu. Ya berarti kan kalau misalkan kita apa ya? Kalau kita tarik benang merahnya ternyata kan tadi Bunda sempat bilang di yang sebelum-sebelumnya bilang kalau sebenarnya kita ini manusia punya indera keenam, cuman bedanya ada yang diasah dan yang tidak diasah. Nah mungkin ini menjadi salah satu pembuktian bahwa memang kita pun dari bayi sebenarnya udah bisa udah bisa berkomunikasi, berinteraksi, walaupun mungkin untuk sebagian orang yang tidak mempunyai kelebihan khusus ini nggak tahu dan nggak ngerti ya bayi ini teh mau ngomong apa, maksudnya kemana gitu. Nah Bun, berbicara tentang kelebihan yang Bunda punya ini di dunia akunya Bunda ini, Bunda pernah nggak sih dapat sesuatu dari bukan karun ya, berarti leluhurnya Bunda atau mungkin dari orang tuanya? Oh iya, pernah. Apa tuh, Jadi apa tuh? ceritanya SMA ke kampung kan. Nah, di kampung punya aki sama nini, kakek sama nenek. Mereka ya memang dari atasnya memang bisaan lah ya. Iya. Terus Punya kelebihan. punya kelebihan.
Bunda cuma disuruh masuk ke sebuah kamar, terus suruh zikir, walaupun tidur lah yang ada, masih SMA gitu. Ngantuk kayak apa sih? Ya, Aduh, ya sudah gitu. tidur lah, nggak ada zikir-zikir gitu, Iya, iya. dan nggak percaya aja gitu. Nah terus pagi-paginya ya disuruh bangun, terus kakek nenek buka bahasa Sundanya kanjut kunang naon ya, semacam tempat lah yang isinya teh Yang itu bukan sih Bali ya buat kayak gitu. Oh, yang diikat pakai kain itu kan? Iya. Iya, saya tahu. Terus ngeluarin batu banyak gitu, warna biru, hijau, merah, kuning. Kata kakek, pilih ini salah satu. Dua, suruh pilih dua ya. Bunda acak aja, ada nggak ngerti ya. Yang penting warnanya bagus ya. Iya. Terus Ketebak ya. disuruh ngebelakangin, terus gitu dah. Aduh, nggak tahu deh, pokoknya mah ya sudah. Nggak berapa lama, ada sekitar 2 tahun. Bunda juga ada lupa. Terus ceritanya kecelakaan, punya mobil baru. So iya. Kayak ya, Bun punya mobil baru ya, iya. Emangnya ini acara entertainment kan ya? Ya, lanjut lagi Itu, Bun. kecelakaan nabrak pohon. Bunda sendiri. Iya, Karena gaya-gayaan itu. yang mungkin ya. Ya nggak apa-apa anak muda ya. Anak Ya muda. lanjut Bun. Ya itu kecelakaan nabrak pohon dan memang setir maju sekitar 20 cm. Pokoknya begitu sadar dia langsung megang bibir gitu ya. Soalnya pikiran kekuatan segitu, ngejebretnya segitu pasti rontok lah ini. Gigi semua. Tapi nggak rontok gitu, aman-aman aja. Terus keluar sambil nunggu tukang derek tuh orang lewat. Wah ini mah pasti mati nih orangnya. Padahal aku nunggu derek kan di situ. Berdarah. Nggak berdarah. Nggak apa-apa. Ya Dulu pakai safety belt. nggak ada safety belt. Nggak ada airbag kan ya? Dulu belum ada ya. Jadi si setir itu emang maju sampai segini lah, dari belakang ketimpa sound system. Jadi ceritanya orang bengkel akhirnya ke bengkel, terus Bun diajak menenangkan diri lah sama Iya, teman. saya biar tenang makan lagi ya. Bunda lanjutin lagi. Nah, lantas orang bengkel datang ke rumah mengabari kalau mobil hancur. Nikennya kemana? Ini pasti di rumah sakit mana, karena pasti darahnya tuh retak atau potong atau gimana Iya, gitu. pasti parah banget. Sampai akhirnya besok jadi dikasih tahu, jadi mungkin penjagaan dari Aki yang datang gitu. Oh, yang pernah Jadi dikasih begitu sama Aki. gitu. Jadi kayak ada besinya, jadi aku nggak apa-apa gitu. Iya. Itu dari Robin. Iya ya. Nah, sobat dunia aku sebenarnya kan kalau misalkan kita tarik kesimpulan dari cerita Bunda awal sampai sekarang, sampai kejadian yang baru terakhir kali Bunda ceritakan ini, mungkin sobat dunia aku agak kebingungan ya. Ini bener nggak sih? Terus ini paling ceritanya bohong-bohongan. Terus gue nggak percaya sama anak indigo, atau mungkin lebih ke itu mah kayak nggak percaya sama Tuhan aja. Ya ini agak sensitif sih obrolannya sih. Tapi satu hal yang perlu sobat dunia aku tahu, bahwa memang setiap orang itu punya kejadiannya, apa ya? Punya jalan hidupnya masing-masing gitu. Iya betul. Nah, sobat dunia aku, kalau kita tarik kesimpulan dari cerita awal Bunda sampai dengan tadi cerita yang terakhir, sebenarnya ini kan menjadi benar-benar apa ya, satu isu yang memunculkan pro dan kontra yang benar-benar apa ya, kalau kata Sunda nama tarik pisan gitu, yang benar-benar bikin orang-orang kadang-kadang kan percaya nggak percaya tentang anak indigo itu, betul? Ya. Nah, Bunda ini sebagai orang yang punya kelebihan atau yang apa ya, bisa dibilang sebagai anak indigo ini, apa sih pesan-pesan yang mau disampaikan buat sobat dunia? Ya, yang pasti untuk yang indigo ya harus bisa nerima diri sendiri. Kalau diri sendiri harus bukan berteman ya, harus bersinggungan dengan makhluk lain yang bukan manusia. Ya, banyak-banyak berdoa,
Terus jangan terlalu gegeran, jangan terlalu Apa ya? kagetan, jangan banyak ngelamun, Iya. itu aja. Itu aja, itu kalau buat sobat Indigo. Nah, Nah. buat teman-teman sobat dunia aku yang nonton tapi mungkin apa ya, Indigonya belum nyampe situ nih mungkin kan, karena kata Bunda ada yang bisa desa ada yang enggak kan. Iya. Pesannya apa sih, karena kan ini akan menjadi satu hal yang sangat sensitif karena nanti kaitannya dengan bagaimana mungkin nanti sebagian orang akan menganggap itu kayak yang nggak percaya sama Tuhan deh, ini gini deh. Itu kan pasti muncul tuh Bun dari cerita-cerita Bunda yang tadi. Nah, apa sih pesan-pesan Bunda buat sobat dunia aku? Pesannya tetap percaya sama Allah, terus percaya sama yang gaib, dan ya menerima aja apa yang sudah diberikan, entah itu kelebihan atau kekurangan. Ya saya juga bingung ya. Indigo itu kekurangan atau kelebihan, nggak enak sebenarnya mah, tapi ya seru-seruin aja lah. Diterima aja, dinikmatin Iya. aja ya. Nah, Dan satu hal, kita sebenarnya nggak aneh, cuman aneh-anehan ya. oke. Jadi sebenarnya kata Bunda yang Indigo itu nggak aneh, tapi aneh-aneh. Mungkin kalau bisa saya apa ya terjemahkan, sebenarnya yang Indigo ini nggak aneh, cuman mungkin karena nggak semua orang bisa melihat apa yang Bunda dan teman-teman yang lainnya rasakan, atau mungkin nggak bisa benar-benar berkomunikasi secara langsung dengan makhluk-makhluk gaib mungkin ya Bun ya, seperti itu betul. Oh my god ya, jadi agak rancu ya buat kita, terutama ya gak usah ngomongin orang lain deh, saya pribadi juga agak sulit dari tadi nggak ceritanya kayak benar nggak sih, cuman ya saya percaya gitu bahwa setiap manusia itu punya prosesnya masing-masing. Betul? Betul. Tes lu dong Bun. Iya. Nah, dari tadi kan kita udah bahas aktivitas Bunda sebagai seorang yang Indigo. Sekarang aku bahas tentang sejauh mana sih Bunda aktivitas Bunda sama anak-anak jalanan itu sebenarnya kaitannya apa sih? Bermula dari tahun 1998. Ya, 98 saya masih di ya. Lanjut Bun. Aduh. Gimana 98? Ya, 98 itu Bunda di BIP itu masih banyak anak-anak yang digolerin gitu di depan McD. Oh, yang tidur-tidur terlantar Ya. gitu ya. Nah, terus kakak-kakaknya yang ada ya, mereka ada kakaknya, ada ibunya. Nah, si kakak-kakaknya itu minta diajarin baca. Oh, minta diajarin Ya. baca ke Bunda. Gimana caranya minta ajarin baca ke Bunda? Bunda begitu lagi jalan lewat biasa atau memang kenal? Kebetulan Bun ada kegiatan di GGM, Gelanggang Generasi Muda Bandung. Ikut berkegiatan di situ. Setiap hari ketemu sama mereka minta diajarin baca. Alasannya supaya nggak ditipu, karena salah satu dari mereka itu jadi dapat surat putus dari cewek, dibacain sama anak yang udah bisa baca, dibilang surat diterima jadi pacar. Oh. Jadi dia dipukulin sama si cewek itu, udah ngeselin katanya. Jadi Iya. dia bilang saya nggak mau ditipu lagi, saya harus bisa baca gitu. Berawal dari itu, terus kita bikin sekolah-sekolahan yang akhirnya kita jadi keluarga. Terus ya sampai sekarang ada yang sudah jadi sarjana. Wow. Ya sekarang kerja di Jakarta. Ya, dia berhasil sampai sarjana lah. Ya, Tapi iya. banyak juga yang masih ngamen di jalan, cuman sekarang yang anak binaan Bunda mah udah nggak ke jalan. Oke. Hanya sisa-sisanya aja mungkin. Udah mulai cenyinya di kafe gitu. Ya, ini di kafe. Oke. Nah, gimana ya bahasnya? Oke. Ini kan tadi Bunda juga cerita bantu anak-anak. Terus Bunda juga tadi sebelumnya pernah bilang bantuin yang rumah sakit juga ya? Oh iya. Nah itu aksesnya dari mana Bun? Sebenarnya aksesnya dari anak-anak juga. Jadi contohnya sekarang lagi bantuin Nabila. Nabila itu kena rhabdomyosarcoma atau kanker jaringan lunak
jaringan otot lunak di sekitar mata. Dulu tuh ada filmnya, kesannya nonton film dulu aku. Nggak apa-apa. Buat Ada film referensi, namanya Surat Kecil untuk Tuhan, yang mainnya Dinda Hau. Itu sama banget kejadiannya. Iya, sama banget. Dan sebenarnya sih meninggal ya. Tapi saat ini Nabila masih survive. Cuman kemarin ngedrop. Nah, nggak itu bisa lihat. awalnya dari anak Bun-Bun juga. Jadi mereka ditolak di rumah sakit karena BPJS-nya nggak diterima. Nah, terus Bun-Bun bantu untuk supaya mereka bisa ke RSAS dan kemo. Oke, akhirnya bisa. Nah, di luar sana kan Bun nggak sedikit. Ini sih saya bukannya sok tahu, tapi belajar dari memang pengalaman saya pribadi dan juga dari orang-orang sekitar saya. Memang masih banyak juga orang yang memandang negatif atau nggak sebelah mata tentang anak jalanan itu. Menurut Bunda sendiri, apa sih anak jalanan itu? Menurut masyarakat, anak jalanan itu kalau kata keilmuan mah patologi sosial atau sampah masyarakat. Tapi Bunda balik lagi nanya, kalau sampah masyarakat berarti yang nyampah siapa? Masyarakat. Iya, berarti awalnya dari masyarakat juga. Dan sayangnya udah awalnya dari masyarakat, jadi sampah masyarakat. Ditambah di Indonesia itu benar-benar miskin jadi budaya. Tuh, miskin jadi budaya. Kenapa miskin jadi budaya? Karena bukan milik orang-orang miskin aja, tapi milik orang kaya juga masih sering korupsi. Itu kan ngerasa miskin kan? Yes. Jadi memang di Indonesia budaya yang paling kental miskin. Budaya miskin. Sekarang Indonesia Gak punya apa-apa. hutang berapa? Sedikit ya. Karena apa? Karena merasa miskin terus, ngutang terus. Jadi emang dari atasnya juga, apalagi ke orang miskin yang benar-benar memang miskin seperti orang tua, anak-anak dan anak-anak jalanan cuman bentuk dari ekses budaya miskin Yes. itu. Jadi mereka disuruh ke jalan untuk mencari uang, nanti disetorkan ke orang tua, sama orang tua dipakai bayar kreditan itu loh, cebu sehari Kreditan. 1.000. Cebu dari 1.000. Iya. Nah, Iya. kan tadi Bunda juga cerita tentang, bukan cerita, pandangan Bunda tentang anak jalanan itu kan lewat secara ilmiah juga ya, bahwa ini adalah sampah masyarakat, berarti asal usulnya dari masyarakat dan lain segala macam, sampai bahas tentang hutang negara. Ya ampun, saya udah mulai pusing ya. Dari bahas yang halus-halus sampai bahas yang berat-berat gini, emang agak sedikit menantang ya ngobrol sama Bunda ini. Tapi nggak apa-apa, karena yang perlu sobat dunia aku ketahui itu adalah di sini kita kenapa bahas kayak agak yang jomplang mungkin gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ini sebenarnya mau ngomong apa sih? Sebetulnya kita cuma mau cerita aja bahwa dari seseorang Bunda ini, seorang yang indigo ini, gak melulu ngebahas soal apa ya, setan, gak melulu ngebahas soal ramalan masa depan, gak melulu ngebahas soal bagaimana masa lalu seseorang, gak melulu ngebahas tentang hal-hal yang terjadi di sekitar yang mungkin yang angker-angker. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah juga ketika menilai seseorang indigo itu malah ya udah cuman tahu setan gitu. Kan nggak gitu, bener nggak Bun? Ternyata kan Bunda ini juga punya aktivitas lain yang lebih ke sosial gitu, dan ternyata juga Bunda ini sampai ngajarin baca anak jalanan. Oh my god, ini yang kadang-kadang bikin saya pribadi malu juga sih. Saya pribadi aja belum tentu bisa kayak Bunda gini, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Ini menjadi salah satu motivasi juga buat kita semua, sobat dunia aku, bahwa menjadi orang baik itu kan sejauh mana kita bermanfaat, betul? Yes. Iya, kultum lagi dari saya. Ya Bunda, ini buat penutupan nih, Bunda mau kasih pesan-pesan apa nih dari semua obrolan kita pada siang hari ini, ngebahas soal yang halus-halus, bahas soal anak jalanan, bahas soal apa lagi? Tadi yang rumah sakit itu, apa sih yang mau Bunda? Ya apa yang mau Bunda sampaikan?
paling penting jadi diri sendiri, walaupun begitu banyak wing dari mana dari sini, tetap jadi diri sendiri, itu aja. Walaupun diri sendiri kayak gini, tapi itu yang lebih berharga. Itu pintu buka sendiri. Ya, ini penutupannya. Ini Kenapa diomongin lagi ya? Kenapa harus ketawa? Aduh, guys, mulai keluar nih, Bang. Kayaknya kita harus udah dulu deh. Buat jangan